Bias algoritma yang pertama adalah bias dunia nyata. Apa itu bias dunia nyata? Ketika data historis itu mencerminkan ketidakadilan sosial, ini akan menyebabkan bias algoritma. Contoh, bias rasial di Amerika. Kalau orang kulit hitam diasosiasikan sebagai kriminalis, maka algoritma pun akan menjawab hal yang sama. Karena data algoritma, nutrisi algoritma, makanan algoritma itu adalah bahasa besar yang ada di internet. Makanya namanya model large language, model bahasa besar, karena seluruh kata-kata yang ada di perangkat digital itu masuk ke dalam big data dan diolah oleh AI. Jadi ketika data-data yang banyak itu di big data itu lebih mencerminkan bias kognitif dalam artian bias rasial di Amerika contohnya, maka hasil yang dikeluarkan oleh AI juga mengandung bias. Yang kedua adalah bias kualitas data. Ketika teman-teman tidak memberikan data sama sekali ke AI, misalnya ChatGPT, maka kualitas datanya pun akan mengalami bias. Makanya saya sarankan bagi teman-teman mahasiswa kalau mau pakai ChatGPT, download dulu PDF, kasih makan dulu itu AI. Jangan sumber internet ambil. Bias itu kasih makan. Misalnya download ini buku bias algoritma, kasih makan input. Dan itu tidak akan bisa kalau ChatGPT Anda trial. Yang bisa attach dokumen, upload dokumen itu cuma ChatGPT premium. Yang ketiga, bias parameter algoritma. Ketika teman-teman tidak memperbaiki prompt-nya teman-teman, prompt itu perintah ya. Oke? Ketika kita mau masukkan perintah di ChatGPT, itu namanya prompt. Prompt paling sederhana, langsung kita tanya saja. Itu bias. Bias itu. Kenapa? Karena ya tidak jelas apa yang perintah tak, tidak jelas siapa kita, tidak jelas apa mau tak, tidak jelas juga apa data yang kita input. Yang keempat adalah bias data scientist. Apa itu bias data scientist? Bias data scientist itu adalah bias yang terjadi ketika perancang dari AI itu juga mengalami bias perancangnya. Di sini ada yang tahu bahwa ChatGPT dan Gemini yang dari Google itu sekarang sudah bisa kita ajak berbincang. Sudah bisa ya. Kita langsung aja berbincang, tidak perlu diketik. Jadi kita bisa podcast sama dia. Saya pernah podcast 2 bulan lalu sama ChatGPT tentang Israel. Saya tanya pakai bahasa Inggris. Bisa tanya pakai bahasa Indonesia, tapi saya karena mau melatih pronounce, jadi saya pakai bahasa Inggris. Saya tanya tentang pendapatnya terhadap konflik antara Palestina dan Israel. Kan sudah bilang, pertama jawab aja dulu. Itu adalah isu yang sensitif, bla 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 bla. Pas ku bilang, siapa pihak yang benar? Langsung dia bilang, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Ganti lagi pertanyaannya, ganti lagi prompt-nya, menggunakan lisan tentunya karena ini podcast. Tidak bisa dia jawab. Kenapa? Karena ChatGPT itu dibuat oleh OpenAI. Dan OpenAI itu didirikan oleh Sam Altman. Dan OpenAI itu didanai oleh Elon Musk, yang mana kita tahu dia pro-Zionis. Jadi tidak akan mungkin. Makanya mengalami bias dia itu. Di sini ada yang sudah pernah ada teman saya dosen, itu selalu diblokir IG-nya karena selalu men-share info-info Palestina. Gitu. Karena kemarin prajabatan saya tanya, apa IG tak bro? Diblok lagi IG, berapa kali di blok? Karena bisa, karena suka share konten Palestina. Terus, biar kami yang penting 30 hari lagi menyala lagi kembali, habis bloknya, usir lagi Palestina. Ku bilang ada caranya bro. Ini kalau kita paham literasi digital. Caranya adalah, itu huruf E-nya Palestina ganti jadi 3. Huruf A-nya ganti jadi 4. Huruf I-nya ganti jadi 1. Iya kah? Bilang iya. Israel juga seperti itu. Kenapa? Karena algoritma itu buta. Algoritma itu buta. Dia hanya menyesuaikan perintah yang diperintahkan oleh perancangnya.
Kalau perancangnya bilang setiap ada yang tulis Palestina, blok, maka akan seperti itu. Tapi kalau P4LE31 tidak, dia kan akan kesulitan membacanya. Yang kelima, bias stabilitas algoritma, yaitu ketika algoritma cenderung mempertahankan pola historis dan tidak beradaptasi terhadap perubahan. Contoh, coba ditanya tentang bagaimana pertimbangan Anda terhadap pemilu Indonesia 2024 yang memenangkan calon melalui bias kognitif di Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 90 tahun 2023. Pasti akan dijawab, maaf saya tidak mampu menjawab pertanyaan yang sifatnya politik. Kenapa? Karena dia sulit beradaptasi dengan perubahan. Dan yang terakhir adalah bias media sosial. Karena algoritma juga itu memakan data dari media sosial. Melalui feedback dari pengguna, komentarnya teman-teman, itu dimakan oleh AI. Dan itu menjadi kumpulan data untuk kemudian diinferensi, ditarik kesimpulannya oleh AI dan dipersembahkan oleh teman-teman ketika teman-teman bertanya di ChatGPT. Jadi itu bias-bias dalam algoritma. Sehingga saya bilang tadi, boleh pakai AI, harus pakai AI, tapi tetap gunakan critical thinking karena ternyata AI itu hanya memantulkan bias kognitif yang ada pada manusia dan melahirkan bias algoritma pada AI itu sendiri.